Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heni Setiawati SSI MPD selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat teman-teman audien yang ada di ruangan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdausiah NIM T 2019-8136 dari program studi Tadris Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul pengaruh penggunaan model pembelajaran mapping dan model pembelajaran problem based learning atau PBL terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 IPA di SMAN 1 Tamanan Bondowoso tahun ajaran 2021. Nah, yang pertama yaitu ada bab 1 bagian pendahuluan, bab 2 bagian tinjauan teori, bab 3 yaitu metode penelitian. Yaitu bab 1 di sini ada pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Nah, mengapa latar belakang dari penelitian ini? Pendidikan dikatakan berhasil apabila indikatornya itu bisa dilihat dari hasil belajar siswa tersebut. Nah, untuk memperoleh hasil belajar siswa yang baik, diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pendidik atau peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru biologi di SMN 1 Tamanan, bahwa pembelajaran biologi siswa, pengetahuan atau tingkat pemahaman siswa di SMN 1 Tamanan itu masih sangat rendah untuk memahami materi tersebut. Nah, ini bisa dilihat dari hasil belajar siswa atau nilai rata-ratanya dan juga respon siswa pada saat pembelajaran yang kurang pada saat proses pembelajaran berlangsung. Masih banyak siswa yang hanya diam dan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan mengenai materi tersebut. Nah, dan juga berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartati 2016, penggunaan mapping dan problem based learning. Nah, di sana itu dari penelitian tersebut mengatakan bahwa dengan menggunakan kedua metode tersebut, hasil belajar siswa itu dapat ditingkatkan lagi. Yang B yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana hasil belajar siswa dengan penerapan model mapping dan pada materi sistem pernafasan manusia di kelas 11 IPA di SMAN 1 Tamanan Bondowoso. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa dengan penerapan model problem based learning atau PBL pada materi sistem pernafasan di kelas 11 IPA di SMAN 1 Tamanan. Yang ketiga yaitu apakah ada perbedaan hasil belajar siswa dengan penggunaan mapping dan problem based learning atau PBL pada materi sistem pernafasan di kelas 11 IPA di SMAN 1 Tamanan Bondowoso. Yang C yaitu tujuan masalah. Tujuan masalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan model mapping pada materi sistem pernafasan di kelas 11 IPA di SMAN 1 Tamanan Kabupaten Bondowoso. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan penerapan model problem based learning atau PBL pada materi sistem pernafasan manusia di kelas IPA 11 IPA di SMAN 1 Tamanan Bondowoso. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau perbandingan hasil belajar siswa dengan penerapan model mapping dan problem based learning atau PBL pada materi sistem pernafasan manusia di kelas 11 IPA di SMAN 1 Tamanan Kabupaten Bondowoso. D yaitu manfaat dari penelitian. Yang di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, misalnya pada penelitian ilmiah, dan juga diharapkan mampu mengembangkan dan memberikan banyak manfaat bagi
bidang ilmu pengetahuan, terutama di dalam bidang pendidikan. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi guru. Nah, bagi guru itu diharapkan dapat menjadi suatu alternatif dalam pembelajaran khususnya biologi secara langsung di dalam kelas. Nah, dan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. Dan bagi peserta didik, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam pemahaman atau pemecahan permasalahan pada materi yang dipelajari, khususnya yaitu pada sistem pernafasan, sehingga nantinya siswa itu dapat memperoleh nilai yang baik ya dalam pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi awal dalam melakukan penelitian yang dapat memberikan dan menambah wawasan peneliti dan juga bisa memberikan temuan-temuan baru yang menilai baik dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu bagi sekolah. Bagi sekolah yaitu untuk sebagai kerangka acuan untuk mengembangkan suatu hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah, ya khususnya pada mata pelajaran biologi. Yaitu ruang lingkup penelitian. Nah, ruang lingkup penelitian di sini yaitu ada variabel penelitian juga indikator penelitian. Nah, pada variabel penelitian ini yaitu menggunakan variabel bebas atau independen variabel dengan cara atau yang pertama metode map mapping sebagai X1 dan metode problem based learning sebagai X2, dan variabel berikutnya yaitu merupakan hasil belajar yaitu nilai Y. Yaitu selanjutnya yaitu ada indikator penelitian. Nah, indikator penelitian di sini objeknya yaitu pengaruh penggunaan model problem based learning dengan map mapping terhadap hasil belajar siswa biologi sistem pernafasan manusia di kelas IPA di SMAN 1 Tamanan Kabupaten Bondowoso, sedangkan subjeknya yaitu merupakan peserta didik kelas 11 IPA di SMAN 1 Tamanan Kabupaten Bondowoso. Tempat penelitian ini yaitu dilaksanakan di SMAN 1 Tamanan Kabupaten Bondowoso. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 22 Desember tahun 2021. F ya di sini ada definisi istilah. Yang pertama yaitu map mapping. Nah, map mapping ini merupakan suatu konsep pembelajaran siswa yang menggunakan catatan kecil yang berstruktur menarik dan sangat mudah dimengerti serta juga mudah dipelajari karena langsung pada ide pokok dari satu materi pembelajaran. Yang kedua yaitu PBL, Problem Based Learning, merupakan pembelajaran yang berbasis masalah yang diberikan dan dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan memecahkan masalah dan memberikan keterampilan intelektual peserta didik untuk berpikir secara kritis yang nantinya dapat diharapkan menghasilkan suatu karya baru. Yang ketiga yaitu hasil belajar. Nah, hasil belajar sini merupakan yang sudah dicapai atau diperoleh dari suatu kegiatan pembelajaran, baik berupa perubahan tingkah laku yang dialami oleh peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan baik di sekolah ataupun di lingkungan di luar sekolah. Perubahan tingkah laku yaitu tergantung apa yang ia dapat atau yang apa ia pelajari. Yang keempat yaitu sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama rongga hidung atau faring, dan yang kedua laring atau pangkat tenggorokan, ketiga itu trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang tenggorokan, bronkiolus atau anak cabang tenggorokan, dan pulmo atau paru-paru,
dan organ-organ tersebut bekerja dalam satu sistem atau satu kesatuan yang disebut sistem pernafasan. Bab 2 yaitu ada tinjauan teoritis. Nah, tinjauan teoritis ini yang pertama itu kajian teori map mapping merupakan sebuah diagram yang terdiri dari sebuah ide-ide utama yang tengah kemudian bercabang ke dalam ide-ide lainnya. Nah, mapping ini merupakan cara belajar yang sangat menyenangkan karena menggunakan kemampuan otak pada pengenalan visual untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan jelas dengan dikombinasikan dengan warna yang mendatangkan motivasi dan gambar. Nah, teknik juga menggunakan atau menyalurkan gagasan dengan menggunakan kata kunci bebas, gambar, dan juga simbol dengan menggunakan teknik pohon. Nah, mapping ini didasarkan pada peta pemikiran yang mudah diingat karena menggunakan pola pemikiran otak, menurut Tony Buzan 2008. Yang kedua yaitu metode pembelajaran program based learning atau PBL. Ini merupakan pembelajaran yang berbasis masalah, yaitu pembelajaran yang bertandatakan dengan adanya sebuah masalah sebagai konteks untuk peserta didik agar belajar berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah, menurut Husna. Yang ketiga yaitu hasil belajar. Nah, hasil belajar di sini yaitu diperoleh oleh peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Nah, belajar sendiri itu merupakan proses dari seorang yang berusaha agar memperoleh suatu bentuk perilaku yang relatif menetap dan juga terprogram dan terkontrol yang disebut dengan kegiatan pelajaran atau kegiatan instruksional. Tujuan belajar telah ditetapkan terlebih dahulu oleh seorang guru. Nah, anak yang berhasil dalam pembelajaran ialah anak yang sudah berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional menurut Abdurrahman 2003. Sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan pada manusia secara garis besar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu rongga hidung, faring, pangkat tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang tenggorokan atau bronkus, anak cabang tenggorokan atau bronkiolus, yang paru-paru atau pulmo. Nah, organ pernafasan tersebut bekerja dalam satu sistem yang disebut sistem pernafasan menurut Zubaida DKK 2014. Yang B yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sulastri 2009 dalam penggunaan metode pembelajaran based learning atau PBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut, belajar siswa lebih meningkat daripada pembelajaran yang tidak menggunakan metode program based learning atau PBL. Yang kedua ini penelitian yang dilakukan oleh Hartati 2016 dengan penggunaan mode pembelajaran program based learning atau PBL dan net mapping terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan. Nah, hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu siswa yang diajar dengan metode program based learning dan net mapping sama-sama mengalami peningkatan, akan tetapi yang lebih banyak peningkatannya yaitu yang menggunakan mode pembelajaran program based learning. Yang C yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka dapat diketahui hipotesis dalam penelitian ini yaitu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, di sini yaitu pengaruh model pembelajaran map mapping dan program based learning atau PBL terhadap hasil belajar siswa biologi kelas 11 IPA di SMAS atau Tamanan. Yang terakhir yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu A, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif eksperimen atau kuasi eksperimental. Yang B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA 1 Tamanan Kabupaten Bondowoso
Dan waktu penelitian ini pada hari Senin tanggal 13 sampai 21 Desember 2021. Yang C yaitu populasi dan sampel penelitian. Yang pertama yaitu populasi. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu semua siswa biologi kelas 11 IPA di SMAN 1 Tamanan Kabupaten Bondowoso. Yang kedua yaitu sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara acak dari siswa biologi kelas 11 IPA yang menjadi populasi yaitu dari kelas 11 IPA 1 dan kelas 11 IPA 2. Setelah dilakukan pengacakan diperoleh siswa kelas 11 IPA 1 yang mana pada kelas tersebut dengan jumlah 30 terpilih sebagai kelas eksperimen 1 yang diajarkan menggunakan metode map mapping. Sedangkan kelas 11 IPA 2 dengan jumlah siswa 30 terpilih sebagai kelas eksperimen 2 dengan metode yang diajar dengan problem based learning atau PBL. Ya, yang D yaitu desain rancangan penelitian. Desain penelitian ini yaitu menggunakan non-equivalent control design. Ini hampir sama dengan pretest, post-test, dan control group design. Akan tetapi pada desain ini, pada kelompok eksperimen 1 atau kelompok eksperimen 2 dipilih secara random. Yang E ini jenis data. Jenis data di sini menggunakan data statistik deskriptif sama statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif ini yaitu digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau dengan menggambarkan data yang terkumpul tanpa ada kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua ini statistik inferensial. Nah, dalam penguji ini hipotesis diperlukan terlebih dahulu untuk pengujian dasar yaitu uji normalitas dan uji varian. Yang selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, yang pertama di sini ada tahap perencanaan. Dalam penelitian ini perencanaan yaitu dengan cara observasi di Sekolah SMAN 1 Tamanan Kabupaten Bondowoso dengan melihat kondisi lingkungan sekolah dan merumuskan masalah dan menarik sampel dan juga menentukan kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 dan selanjutnya dengan menyusun draft persiapan. Pada tahap persiapan ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran misalnya yaitu RPP, silabus, dan kebutuhan belajar lainnya. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Dalam penelitian ini langkah-langkah yaitu memberikan pretest atau tes awal sebelum menggunakan pembelajaran net mapping dan problem based learning. Selanjutnya memberikan perlakuan atau treatment pembelajaran biologi dengan metode map mapping dan problem based learning. Yang terakhir melakukan post test atau tes akhir untuk mengetahui hasil belajar setelah penerapan model map mapping dan problem based learning (PBL). Yang keempat yaitu tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini, data yang sudah dapat dari hasil penelitian yang dilakukan atau objek penelitian dan diolah, dianalisis, dan disimpulkan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data dari tes hasil belajar biologi pada materi sistem pernafasan manusia yang berupa skor nilai belajar biologi peserta didik. Yang kelima yaitu tahap analisis. Nah, pada tahap analisis ini yaitu pengelolaan data yang dilakukan setelah seorang peneliti melakukan pengumpulan data. Yang keenam yaitu tahap penyusunan laporan. Pada tahap penyusunan laporan ini merupakan bagian finalisasi dengan menuangkan hasil dari pengolahan analisis data dan kesimpulan ke dalam bentuk tulisan yang disusun secara sistematis.
Yang ketujuh yaitu instrumen penelitian. Dalam instrumen ini digunakan untuk mengukur nilai variabel yang sudah diteliti, dan jumlah instrumen tergantung pada jumlah variabel yang sudah diperoleh atau ditetapkan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan datanya. Di sini ada lembar observasi. Di sini untuk mengadakan penilaian dengan cara pengamatan secara langsung, dan teknik hasil belajar digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap kemampuan pemahaman konsep setelah mengalami perlakuan. Yang G yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, yaitu dengan menentukan nilai atau rank, menghitung standar deviasi atau SD, menghitung varian pada sampel. Yang kedua yaitu statistik inferensial, dengan menguji yaitu uji normalitas data, uji homogenitas varian populasi, dan uji hipotesis. Sekian pemaparan proposal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.